Tahun 2022 hampir berakhir, namun masih sangat banyak jalan di Lampung yang rusak parah. Masalah jalan rusak berlarut-larut belum terselesaikan oleh pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Salah satunya jalan utama Desa Tebing Karya Mandiri, penghubung Kecamatan Tanjung Raya dengan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sepanjang jalan seperti kubangan kerbau saat musim hujan karena berlumpur dan licin. Jalan aspal yang pernah ada nyaris tak ada lagi, terganti tanah merah. Jalan rusak lebih dari 5 km, namun setiap hari ramai dilewati motor dan mobil. Para pengendara motor bertaruh nyawa saat melintasi jalan rusak ini karena tidak ada pilihan lain. Jika melewati jalan lain, jaraknya malah lebih jauh dan kondisinya sama rusaknya. Setahu saya saya sering lewat sini, ini udah tahunan Pak dalam keadaan jalan seperti ini. Seperti Bapak ketahui sendiri, di belakang sana jalannya sangat luar biasa. Bahkan banyak ibu-ibu yang pengendara motor di situ yang sering jatuh Pak, karena jalannya susah seperti itu Pak. Ya kalau tidur lamanya itu udah lama sekali, udah tahunan Pak ini. Oh sudah tahunan ya? Ya udah tahunan. Oh. Ya sih mintanya dari dinas ini jalannya harus dibenerin dulu, karena ini jalan satu-satunya dari akses dari untuk mengeluarkan penghasilan kami dari kebun bawa ke desa ini Pak. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain berisiko kecelakaan, jalan rusak berdampak pada tingginya harga bahan pokok dibanding di daerah dekat kota. Penyebabnya, waktu perjalanan kendaraan lebih lama serta tingginya biaya angkut. Dan untuk kesekian kalinya lagi, warga mendesak pemerintah, terutama Gubernur Arinal Junaidi, segera memprioritaskan perbaikan jalan di Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat akan menghibahkan dana 1,7 miliar rupiah untuk membantu rehabilitasi masjid atas permintaan Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung. Dana itu akan digelontorkan setelah pengesahan APBD murni 2023 mendatang. Penghibahan dana dari APBD itu menuai kontroversi sebab diberikan untuk kepentingan di daerah lain. Saat dikonfirmasi Rabu pagi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tulang Bawang Barat, Budi Dharma, tidak mengetahui dasar hukum Dinas PU memberikan uang miliaran rupiah untuk instansi di luar daerah itu. Biasanya APBD dipakai untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat di wilayahnya. Nah itu coba, makanya saya bilang kalau masalah dasar ditanya ke yang punya anggaran aja, ditanya ke dalam hal ini kan Dinas PU nih. Kalau kita kan dasarnya ya, kalau kita ini cuma melaksanakan proses kelelangnya. Pertimbangannya mereka apa, ya mereka yang punya pertimbangan, mereka yang punya anggaran. PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Zaidi Rina mengatakan hibah dana APBD untuk Kejati Lampung tidak menyalahi aturan karena akan dipakai untuk pembangunan masjid yang memiliki tujuan kebaikan. Artinya semua pihak bisa memanfaatkan ya APBD ya. Jadi semua itu sudah ada aturannya, jadi nggak ada masalah. Dasarnya apa sih hibahnya ya? Ya kan memang ada permohonan ya, kemudian hasil dari tim panitia anggaran menyatakan itu layak kita bantu. Itu karena mereka kan tidak dianggarkan di APBN. Nah, sedangkan masjid itu kan perlu ya jadi kita bantu. Hingga Rabu siang, Kejaksaan Tinggi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait pengajuan dana hibah rehabilitasi masjidnya ke Pemkab Tulang Bawang Barat. Namun jika benar, maka secara tidak langsung hal itu berpotensi sebagai gratifikasi yang berdampak pada kendurnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Kejati Lampung terhadap pejabat di Tulang Bawang Barat. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Usaha pembuatan teri asin di Bandar Lampung sedang lesu. Ini karena pasokan ikan teri menurun drastis, dampak banyaknya nelayan tidak melaut.
Penyebabnya cuaca ekstrim dan nelayan sulit mendapatkan BBM. Seperti terpantau pada Kamis pagi, dari puluhan produsen, kini hanya beberapa saja yang masih berproduksi. Itu pun jumlah produksinya menurun drastis. Salah satunya adalah Mas Duki. Ia biasanya memproduksi hingga 2 ton teri per hari. Namun karena pasokan turun drastis, kini Mas Duki paling banyak memproduksi 0,5 ton teri asin. Padahal permintaan dari pelanggan tinggi. Penjualan teri asin terbesar ke Jakarta. Faktornya alam mas sekarang, susah. Nggak kayak dulu. Oh, faktor cuaca ekstrim ini. Kalau dulu kan kita udah, bulan ini keluar ikan ini, bulan ini. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa diprediksi. Para nelayan pesisir Bandar Lampung kini tak berani melaut terlalu ke tengah karena dilanda cuaca ekstrim. Selain angin kencang, ombak di tengah laut mencapai 3 meter yang membahayakan keselamatan nelayan dengan perahu kecil. Ya kalau penangkapan ikan sih agak susah, cuman ya mau gimana lagi, karenanya kita ini mau cari rezekinya di laut, ya susah-susah kita lakuin lah. Itu apa? Ada efek cuaca atau gimana bang? Kalau efek cuaca sih apa ya? Dibilang buruk enggak, ya sedang sih, rada tambang. Pulau Pasaran Bandar Lampung merupakan pusat produksi ikan asin terbesar di Lampung. Di Pulau Pasaran terdapat lebih dari 50 pengusaha ikan asin, teri nasi, hingga mutiara dan rajungan. Tenaga kerja di pulau ini setiap hari mencapai hampir 1.000 orang yang merupakan warga sekitar. Hasil produksi ikan asin Pulau Pasaran mencapai 150 ton per bulan atau sekitar 1.140 ton per tahun. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Buah lontar kini diburu oleh warga Lampung. Mereka penasaran dengan rasa buah lontar. Pedagang buah lontar masih jarang di Lampung. Buah lontar mirip dengan buah manggis, namun ukurannya lebih besar. Dan isi buah lontar mirip dengan kolang kaling. Salah satu yang menjualnya adalah Bahadis Hasan di Jalan Ikan Tenggiri, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Buah lontar yang dijualnya dipasok dari Jawa Timur. Buah lontar dagangannya cepat terjual. Buah lontar ukuran kecil Rp15.000 per buah dan ukuran besar Rp25.000 per buah. Ya bisa dimakan, dia sebasa kayak kolang kaling tapi bedanya dia di dalamnya ada airnya dia. 10 manfaat dia bang, buat panas dalam, ada antibiotiknya, buat usuran badan kita pegal-pegal. Minum ini ya pagi kita sehat lagi. Atau buahnya berapa dijual? Yang besar 25, yang tanggung 20, yang kecil 15. Membeli buah lontar tak hanya warga Bandar Lampung, namun hingga warga luar daerah. Salah satunya Novelita, warga Metro. Ia sengaja ke Bandar Lampung untuk membeli buah lontar. Selain rasanya yang dikenal enak, buah lontar juga diyakininya berkhasiat untuk kesehatan. Ini Pak. Penasaran aja Om. Penasarannya gimana? Penasaran banyak yang beli. Banyak beli. Tapi kalau rasanya memang buahnya sudah tahu. Katanya sih manis. Dari kemarin nyari ya. Sampai sempat ke Pringsewu. Ke Pringsewu tapi nggak kebagian. Nggak kebagian. Terus pas ini lewat nemu. Saya nggak sengaja lewat ini Pak. Tiba-tiba saya penasaran ini buah apa kayak kelapa. Pas saya beli ya katanya buah lontar. Lontar? Iya buah lontar. Emang selama ini belum pernah melihat Pak? Belum lihat, baru-baru ini di Lampung. Rasanya gimana Pak? Ya saya juga kurang tahu rasanya. Makanya saya coba mau beli. Berapa tuh Pak beli kalau beli? Rp11.000 Pak. Rp25.000? Iya. Pohon lontar atau siwalan adalah jenis palma atau pohon palem yang tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara. Di Indonesia, pohon lontar banyak ditemukan di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Di Lampung, pohon lontar masih langka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.